سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت صدق الله العظيم وصدق النبي رسول كريم. Yang terhormat perangkat pemerintahan, Bapak Ketua RW, Ketua RT Sekelurahan Sukamerindu. Yang kami hormati Bapak Ketua Adat, Ketua LPM, Pengurus Masjid Ruhul Islam, beserta Imam Khatib Bilal dan seluruh jamaahnya. Yang kami hormati seluruh orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang hadir malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru, semuanya kami muliakan. Dan terkhusus orang tua kami, Bapak Darmawan Yakub sekeluarga besar. Semoga ikhlas, sabar, tabah, tawakal atas ujian yang sedang Allah berikan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu kita datang bertakziah. Takziah yang kita datang malam hari ini insya Allah iko adalah bahagian dari kebaikan. Dan yakinlah setiap kebaikan dijanjikan Allah dibalas juga dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah balas juga dengan kebaikan. Maka kalau takziah itu kebaikan, apa balasannya? Ada hadis yang menjelaskan. Kata Nabi, man yu'adzi akhahu bimusibatin illa kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah, tidak ada balasan untuknya kecuali, kata Nabi, dipakaikan kelak pada hari kiamat baju kemuliaan oleh Allah untuk kita. Dikit yang amin malam itu. Itulah balasan insya Allah datang kita takziah malam itu. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi mengingatkan dalam satu nasihatnya, bersabda Nabi, taraktu lakum nasihatain. Kutinggalkan kepada kalian dua nasihat, kecek Nabi. Satu nasihat yang berbicara, satu nasihat yang diam.
Bertanya sahabat apa nasihat yang berbicara, dijawab ke Nabi, itulah Al-Quran. Terus apa nasihat yang diam, dijawab ke Nabi, itulah kematian. Maka kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kecek Nabi, kematian itu jadi nasihat, jadi pelajaran, jadi peringatan untuk kita yang masih hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkanlah kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya untuk diri kami pribadi, dan insya Allah ikut jadi penguat untuk seluruh keluarga besar orang tua kami, dan untuk kita jadi pengingat yang hadir malam hari ini. Tapi sebelum kami mulai, kami nak berpantun dulu sekali. Boleh Pak Bu? Dari Sukamerindu ke Anggut Bawah, singgah ke pasar beli ikan kape-kape ke Tenggiri. Iko kami lah nak mulai nak ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Yang untuk laporan tidak apa-apa, maksudnya yang main HP yang untuk laporan tidak apa-apa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, baik sangko kita kepada Allah almarhumah mak kita, orang tua kita Hajah Minarni binti Asyukur Anas iko, insya Allah beliau meninggal husnul khatimah. Beliau digolongkan oleh Allah orang-orang yang beruntung, insya Allah Pak. Ngapa kami kecek beruntung almarhumah? Pertama Pak Bu, almarhumah kau lebih beruntung dibandingkan kami. Kalau boleh kami bandingkan, ya Bu. Bu, alasannya pertama, almarhumah kau lah hajahnya. Apa balasan haji untuk almarhumah? Itu disebut hadisnya muttafaqun alaih. Kecek Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kecek Nabi, haji mabrur tak ada balasan untuknya kecek Nabi kecuali surga. Almarhumah insya Allah baik sangko hajinya mabrur, Nabi pastikan balasan untuk almarhumah kau surga untuknya. Tak ada balasan yang lagi kecuali surga untuknya. Maka kalau kami bandingkan kayak kami belum haji, baru songkoknya putih, haji belum. Maka almarhumah insya Allah lebih beruntung dibanding kami. Lah sempurna insya Allah rukun Islamnya. Iko keberuntungan almarhumah pertama. Kenapa Pak Bu? Karena tidak segala orang baca haji itu Pak Bu. Karena dalam ibadah haji itu 3 ibadah berkumpul. 1 ibadah niat hati, 2 ibadah badan fisik, 3 ibadah harta. Ada piti. Ada ibadah tuh harta aja, itu contoh sedekah, zakat, wakaf. Ada ibadah fisik aja, puasa, contoh sholat. Ada ibadahnya niat, lafaznya, lisan, zikir. Lah haji 3-3-nya berkumpul. Hilang 1 dari 3 tuh orang berangkat haji. Piti banyak, badan sehat, niat dah ada. Orang berangkat haji, iya kan Pak? Maka disindir Nabi itu, man mata walam yahud, siapa yang mati bisa haji tapi tidak nak haji, fal yahud insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Maka matinya pilihlah Yahudi atau Nasrani. Karena wajib haji itu kalau mampu. Mampu tapi tidak nak haji, maka kecek Nabi pilihlah matinya nak Yahudi Nasrani. Maka almarhumah beruntung Pak Bu, ngapalah sempurna insya Allah rukun Islamnya. Ada niat kuat, badan sehat, tidak ada. Acak kami kobak, orang juga berangkat. Atau piti ada, badan sehat, niat ada, lama maka berangkat kini kobak. 32 tahun lebih maka baca berangkat. Maka insya Allah ikalah kebaikan, insya Allah beruntung almarhumah. Almarhumah lah sempurna rukun Islamnya, nyolah hajah. Balasannya kecek Nabi surga untuknya. Agak dikit yang amin di Sukamerindu kok.
Yang kedua Pak Bu, apa keberuntungan almarhumah kami tengok. Kami tadi alhamdulillah ikut nyolatkan almarhumah tu Pak. Tidak muek Masjidul Islam sebesar itu Pak. Bayangkan sampai di lantai atas tadi kami dapat solat. Artinya beruntung almarhumah. Kenapa? Ada hadis yang jelaskan. Kecek Nabi, ma min muslim yamut, tidaklah seorang muslim yang mati. Fa yusalli alaihi arba'una rajulan, nyo mati disolatkan 40 orang. La yusyrikuna billah, 40 orang yang nyolatkan tidak syirik ke Allah. Illa syafa'ahumullah fihim, maka apa kata Nabi? Allah berikan syafaat untuk yang disolatkan kau. Artinya Allah kabulkan doa-doa orang nyolatkan. Di takbir ketiga, di takbir keempat, kita doakan almarhumah Allahumma gfir laha. Dikabulkan itu oleh Allah, maka si mayit dapat syafaatnya, dapat ampunan. 40 orang rasanya tadi pasti lebih rasanya. Ya dah Pak. Tidak terhitung tadi. Kami tadi nak cuba-cuba ngitung, tidak terhitung Pak. Saking raminya tadi. Kami berpikir kami kelak mati, cak itu pun hendak disolatkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau kami mati tak nak nyolatkan kami? Disolatkan bar kami Pak. Oke. Maka ikut kami kecek, beruntung almarhumah kau Pak. Siapa yang gerakkan hati kita nak nyolatkan almarhumah? Allah. Ada yang datang dari jauh sampai berderet oto tadi Pak. Cuman khusus nak nyolatkan almarhumah, yang gerakkan hati kita siapa? Allah. Ikut tanda almarhumah beruntung Pak Bu. Dah ada jaminan kita Pak Bu. Bisa disolatkan sebanyak ca almarhumah tadi. Banyak kawan mungkin waktu hidup, pas tinggal banyak juga kita nengok yang ngelayat banyak, pas nyolatkan orang datang mayat diantar ke masjid, yang nyolatkan cuman dikit masuk masjid. Selebihnya apa? Di luar masjid, ngotanya, merokoknya. Sebenarnya tadi masuk masjid banyak, cuman banyak yang di luar. Ada kami tengok itu, ada tak Pak? Di Sukamerindu maksud kami ada tak itu? Yang ngelayat banyak, yang nyolatkan dikit. Nah almarhumah yang ngelayat banyak, yang nyolatkan banyak. Ya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, almarhumah beruntung. Ngapa? Dapat jaminan doa kita tadi insya Allah menjadi sebab almarhumah dapat syafaat lebih 40 orang. Bahkan ada hadis lagi Pak Bu, ma min muslim yamut fa yusalli alaihi salasatu sufuf, tidaklah seorang muslim yang mati kata Nabi disolatkan 3 saf paling dikit. Ya tadi bersaf-saf nyolatkan. Illa wajabat. Maka apa kecek Nabi? Maka wajib Allah kabulkan doanya. Doanya tadi kabul Pak. Doa kita tu dikabulkan oleh Allah. Sehingga tadi kita minta ke Allah agar almarhumah diampunkan. Allah dikabulkan doa itu. Mustajab doa. Orang yang lebih nyolatkan 3 saf. Kita tadi Pak Bu berlebih 3 saf. Itulah keberuntungan almarhumah yang kedua. Yang ketiga Pak Bu, beruntung almarhumah. Apalagi beruntung almarhumah Pak Bu. Sebelum meninggal kita dapat cerita tadi lama almarhumah sakit. Maka kata Imam Albani itu Pak Bu dalam kitabnya Ahkamul Janais, salah satu tanda mati husnul khotimah kata beliau, yaitu diberi Allah sakit sebelum mati. Itu tanda husnul khotimah insya Allah. Kenapa? Ada hadis yang jelaskan. Kata Nabi dalam hadis tu, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibu min musibatin, diberi dia ujian oleh Allah, hatta saukah yusakuha, sampai diberi rasa sakit walaupun cuma tertusuk duri sakitnya. Maka sakitnya yang ringan atau berat itu kata Nabi apa Pak Bu? Hutta anhu khati'atuhu, ngapuskan dosa-dosanya. Segala kita berdosa Pak. Iya dah Pak. Bapak berdosa? Ibu berdosa tak Bu? Mana banyak dosa ibu ke Bapak? Kalau menurut hadis yang paling banyak dosa tu ibu. Hah? Tidak. Oh tidak berarti.
Kenapa? Karena yang Nabi tengok waktu ditampakkan isi neraka, siapa paling banyak di neraka, Bu? Jawab, Bu. Apa beda hadis gitu? Tino yang ditengok Nabi paling banyak. Artinya paling banyak dosa itu berarti ibu wanita. Tapi sepakat segala kita berdosa, Pak. Yang ngecek kau berdosa tak, Pak? Agak semangat ngecek. Kami yang ngecek kau banyak dosa kami. Kita kau berdosa segala, Pak. Karena Nabi jamin kullu bani Adam khata'un. Tio anak Adam pasti punya dosa, pasti punya salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang bersalah segera minta ampun taubatnya ke Allah. Segala kita berdosa. Jadwal kematian lah nak tiba. Maka cak mana cara dosa itu digugurkan Allah? Itulah Pak, Bu, Allah kirim kita sakit sebelum mati. Maka sakit sebelum mati itu, Pak, Bu, tanda cinta Allah kayak kita. Nurut kita dah elok sakit, tapi itulah Allah ajarkan. Kenapa? Ditampakkan tu contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Nabi itu tidak berdosa, Pak, Bu. Maksum Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi manusia yang mulia, yang dijaga oleh Allah, tidak berdosa. Manusia yang pertama masuk surga dijamin oleh Allah. Pun sebelum meninggal dikasih Allah sakit. Apalagi kita yang banyak dosa. Maka dalam hadis itu kata Nabi, "May yuridillah bi khairan yusib minhu." Siapa yang ingin Allah jadikan orang baik, Allah kasihnya ujian, termasuk sakit sebelum mati itu. Untuk apa? Menggugurkan dosa kita. Sampai disebut Nabi, gugur dosa dengan sakit itu selama sabar. Persis seperti daun yang gugur di musim gugur. Aja itu dosa kita tu, Pak. Maka kata Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada hambanya, Allah kasih hambanya ujian, termasuk sakit. Jadi Allah itu, Pak, kalau cinta kayak kita, justru kita diuji. Salah satu ujian itu apa? Diberi kita sakit. Sampai kata Nabi, la yazalul bala'ul mu'min wala mu'minah. Tidaklah lepas orang beriman, lanang maupun tina, kata Nabi, diuji oleh Allah. Min jasadihi, diujinya ke jasadnya, badannya. Diuji kita ke sakit, sebagaimana almarhumah. Kalau tidak diuji ke jasad, Pak, Bu, kita diuji apa? Min waladihi, diuji ke anaknya. Mungkin hari kau kita tidak diuji ke penyakit, tapi ada kita diuji ke cak Nabi ke anak. Ada tak, Pak, kita yang diuji ke anak? Sehat tapi ada ujiannya anak. Ayahnya ahli masjid, anaknya maling celengan masjid. Diujinya dari anaknya. Lah disekolahkan sekolah elok, sekolah mahal, tapi anak tidak sesuai harapan. Maka Allah ingatkan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, ingat pasanganmu, ingat anakmu bisa jadi musuhmu, kata Allah. Hati-hati. Banyak kita tengok di berita anak rela membunuh orang tuanya. Ada tak, Pak, beritanya? Ada anak yang rela tega tu, Pak, memenjarakan orang tuanya gara-gara satu tanah warisan. Ada anak sampai tidak ayahnya jadi wali nikahnya. Kenapa? Karena ayahnya di luar alirannya, kelompoknya. Siapa yang jadi wali nikahnya? Gurunya. Dia lebih muliakan gurunya daripada ayahnya. Ayahnya masih hidup. Ada tak tu, Pak, Bu? Disko merindu maksud kami? Tidak ada. Maka anak bisa jadi, Bapak Ibu, apa? Ujian, bahkan jadi musuh. Maka kece Nabi itu, Pak, Bu, tidak lepas orang beriman itu diuji. Satu dari jasad, yang kedua dari anak. Kalau tidak dari anak, apa tuh, Pak, Bu? Min malihi, diuji kita dari harta. Badan sehat, anak soleh, tapi kita diberi ujian apa? Harta. Susah cari ekonomi, susah jemput harta yang halal. Tapi ujian itu apa, kata Nabi, Pak, Bu? Dipastikan apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa digugurkan dekat solat. Ada dosa yang tidak bisa gugur dekat puasa kita. Tapi dosa itu gugur dekat apa? Dekat capeknya kita dalam mencari rezeki yang halal. Balik Nabi, Pak, Bu, dari perang Tabuk ceritanya, bertemu ke sahabat.
Sahabat kau tangannya maaf Pak Bu, kasar, melepuh kapalan. Kaget Nabi, ngapo tangan kau kasar nian? Apa kecek sahabat kau? Rasul kerja aku tuh mecah batu tuh nak. Batu yang besar ku pecahkan kecil-kecil, ku antar ke pasar, ku jual untuk nafkahi bini ke anak-anakku. Apa yang dilakukan Nabi Pak Bu? Diambilnya tangan sahabat kau, dicium ke Nabi. Sambil Nabi ngecek, hazal yadula yamassuhun nar. Ikolah tangan yang tidak disentuh api neraka. Tangan apa Pak Bu? Tangan yang bercapek-capek cari rezeki yang halal. Sehat badannya, anaknya soleh, tapi diuji cari rezeki yang halal, disusahkan oleh Allah. Nya tetap mau cari rezeki yang halal. Capeknya cari rezeki halal itu Pak Bu, menggugurkan dosanya. Sampai dikecek Nabi, tangan yang capek cari rezeki yang halal menjadi penghalangnya masuk neraka. Bisa aja nya cari harta yang haram. Bisa aja Pak Bu. Misalnya jual narkoba murah, caranya gampang, piti banyak, betul Pak? Ada pengalaman nampaknya yang itu betul. Bisa aja riba mungkin. Mudah. Goyang-goyang kaki, piti masuk. Bekipe-kipe, piti masuk. Tidaknya lakukan karena haram. Nya lebih mau cari yang halal walaupun susah. Susahnya cari rezeki yang halal karena Allah untuk nafkahi keluarganya. Iko bapak ibu yang disebut Nabi, tidak disentuh api nerakanya Allah. Jadi segala kita Pak Bu pasti diuji ke Allah. Kenapa? Karena masalahnya kita beriman. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa Allah ingatkan kayak kita dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Jangan pernah kau ngaku beriman yo kalau tidak aku uji, kata Allah. Segala kita Pak Bu tidak lepas dari ujian. Ngapa? Masalahnya kita beriman. Maka orang beriman Allah pastikan diuji. Kenapa diuji Pak Bu? Karena Allah sayang. Maka kata Nabi, Inna Allah iza abda qawman intalah. Sesungguhnya Allah ketika cinta ke hambanya, ibtalahum, Allah kasihnya ujian. Maka orang beriman Allah sayang, maka Allah sayang kasih ujian. Kenapa kasih ujian Pak Bu? Untuk menggugurkan dosa kita. Kenapa? Karena dari ujian lahirlah sabar. Dari sabar kita dapat rahmat. Dengan rahmatnya Allah, maka kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Karena Nabi pastikan Pak Bu, kita tidak ada yang bisa masuk surga dengan amal kita. Sebanyak apa amal kita, tidak ada yang jamin kita bisa masuk surga amal itu. Apa kata Nabi? Lan yudkhila ahadan amalul jannah. Tidak ada satupun orang masuk surga dengan amalnya, kata Nabi. Sahabat yang dengar iko kaget. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apa kecek sahabat? Rasul begitu juga engkau masuk surga juga bukan karena amalmu. Wala ana kecek Nabi. Begitu juga aku masuk surga bukan karena amalku. Lah terus kita kau masuk surga karena apa ya Rasul? Kecek Nabi, fadlullah wa rahmatuh. Kita kau masuk surga karena karunia Allah dan rahmatnya. Lah rahmat Allah itu Allah kasih ke siapa Pak Bu? Allah pastikan Allah ngasih rahmat ke orang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka orang sabar itu Allah pastikan Allah kasih kayaknya ampunan, Allah kasih kayaknya rahmat. Maka Allah kasih rahmat ke orang sabar. Sabar itu tidak lahir kecuali dari ujian. Ujian itu Allah kasih ke siapa? Orang beriman. Maka itulah kenapa pasti orang beriman diuji Pak. Orang beriman pasti diuji. Dari ujian lahir sabar. Dengan sabar mendapat rahmat. Dengan rahmat kita pantas untuk masuk surga. Maka kelak kita disebut Pak Bu, disapa ke malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kecek malaikat, kau masuk surga karena sabarmu diuji oleh Allah waktu di dunia. Ikolah rahasia ngapa orang beriman pasti diuji. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, ikolah tadi almarhumah beruntungnya Pak Bu. Sebelumnya meninggal diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya menggugurkan dosanya. Karena segala kita pasti berdosa. Sehingga tadi kecak Nabi seperti daun yang gugur di musim gugur. Lagi tebus dosanya di dunia. Sehingga beliau wafat insya Allah dalam kondisi dosa yang tidaknya ada lagi. Karena lagi tebus waktu di dunia. Beruntung Pak. Karena ulama menjelaskan berdasarkan hadis Nabi itu. Kalau pacak kita milih Pak Bu, mati itu diawali sakit walaupun sebentar. Daripada mati mendadak.
Kalau pacak kita nyetel mati tu Pak. Kecuali mati mendadak dalam posisi kita ibadah lagi sholat, tentu itu puncaknya nikmat mati. Tapi kalau di luar ibadah, kalau pacak kita setel mati, lemak sakit dulu baru mati. Walaupun sakitnya tadi kata Nabi cuma tertusuk duri. Kenapa? Karena sakit tadi menggugurkan dosa sebelum mati. Maka diibaratkan ulama tu Pak Bu, sakit itu persis seperti orang ditinju dalam kondisi lah siaplah tahunya bakal kena tinju. Karena ada orang sakit tak mungkinnya maksiat. Orang sakit tak mungkin nyepai ke kafe. Betul Pak? Lah siap nak mati. Karena banyak orang di kafe mati, ya kan Pak? Lagi main HP dengan ceramah takziah mati, ada tak Pak Bu? Ya kami bertanya, ada tak? Maka sakit sebelum mati itu Pak Bu lah bersiap. Ibarat Pak Bu, ibarat ditinju, kita lah tahu bakal ditinju, kita narik napas. Pilih mana? Ditinju tapi tidak bersiap, ditinju mendadak. Pasis lebih sakit ditinju mendadak, tidak ada persiapan. Itulah sakit sebelum mati. Lah bersiap kita bakal mati. Kan orang sakit tidak mungkin nyoba maksiat. Maka orang sakit itulah bersiap bakal mati. Maka itulah alasan ulama tadi. Kalau pacak kita atur mati, lemaklah sakit dulu sebelum mati. Walaupun sakitnya sedikit, cuma tertusuk duri. Ngapa? Karena ada jaminan Nabi itu Pak Bu, sakit itu menggugurkan dosa. Karena kita kau segala berdosa. Maka kau Bapak yang dimuliakan oleh Allah, tanda insya Allah keberuntungan almarhumah, dan iko insya Allah tanda almarhumah husnul khatimah. Selanjutnya Bapak yang dimuliakan Allah, kepada orang tua kami Pak Haji Darman Yakub. Dalam Al-Quran itu Pak Bu, ada 4 hakikat pertemuan. Iko sengaja nak kami sampaikan untuk jadi penguat, biar kita yakin mati itu bukan berpisah. Kita tuh Pak Bu mati bukan berpisah. Karena ada 4 hakikat pertemuan disebut macamnya oleh Allah. Pertama, ada yang disebut oleh Allah, mereka bertemu di dunia, tapi dipastikan tak akan pernah bertemu kelak selamanya setelah kiamat di akhirat. Dalilnya Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14 tu Pak Bu. Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yumji. Kata Allah, mereka orang-orang kafir, mereka yang kufur, mereka yang tidak beriman, mereka yang ingkar, kelak ketika hari kiamat nyogadaikan anaknya, nyogadaikan bininya, nyogadaikan saudaranya, nyogadaikan segala orang yang waktu di dunia cintai, digadaikan untuk apa? Biarnya tidak dapat azab kelak setelah kiamat. Artinya Pak Bu, mereka yang tidak beriman ke Allah hari ini, boleh jadi hari ini romantisnya hidup di dunia, tapi dipastikan oleh Allah mereka tidak akan pernah bertemu selamanya kelak. Terpisahnya di neraka tu nah. Di neraka itu jangan harap ada pula ngecek lemak masuk neraka banyak ketemu artis kecek. Kita Bapak Ibu disibukkan dengan urusan azab di neraka. Bayangkan disebut Nabi, neraka yang paling ringan itu kecek Nabi Pak Bu, itu 70 kali lipat panahnya api dunia. Neraka paling ringan tu kecek Nabi, terpijak ke kita baranya, pakai terompah menggelegak otak kita Pak. Itu kondisi neraka yang paling ringan. Lah kita sibuk menyelamatkan diri masing-masing, dah ada ketemu. Maka itu yang disebut Al-Ma'arij ayat 11 kau tadi, mereka orang-orang yang tidak beriman tu bertemu di dunia, tapi dipastikan tidak pernah bertemu di akhirat selamanya. Itulah hakikat pertemuan pertama. Yang kedua Pak Bu, ada yang disebut dalam Al-Quran bertemu di dunia tapi musuhan kelak di akhirat. Maka itu peringatan dari Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Mereka yang di dunia mungkin saling mencintai, mereka yang akrab di dunia, suami istri, orang tua ke anak, tapi kelak kata Allah, ba'dhum li ba'din adu, mereka bisa jadi kelak saling musuhan. Ngapa? Karena waktu di dunia lupa saling ngingetkan. Maka bisa aja kelak babo ada suami kelak musuhan kayak bini. Kecek bininya ketikanya diazab, ya Allah, kenapa aku diazab? Aku tidak nutup aurat karena suamiku tidak ngajarkan aku aurat. Azab suamiku, jangan aku. Musuhan lagi bini itu Pak Bu.
Begitu juga ada anaknya kelak protes, ya Allah kenapa aku disiksa? Aku tidak sholat, kamu ayahku tidak ngajarkan aku sholat. Bukan aku tidak sholat, ayahku tidak. Musuhan anak ke orang tua, Pak. Begitu juga kelak suaminya protes ke Allah, ya Allah kenapa aku yang diazab? Aku cari harta haram karena tiap hari diancam kayak bini. Jangan pernah balik ke rumah kak kalau tidak bawa pipi. Terpaksa, ya Allah aku cari harta haram karena bini aku diancam terus nak balik. Maka jangan siksa aku, ya Allah, siksa biniku. Jika yang disebut mereka musuhan kelak, boleh jadi bahagia di dunia, tapi dipastikan mereka kelak musuhan, kata Allah. Saling nyalahkan satu sama lain. Maka ke pertemuan yang kedua. Yang ketiga disebut dalam Al-Quran, Pak Abu. Tidak ketemu di dunia, tapi dipastikan Allah ketemunya di surga. Dalilnya An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin. Apa kata Allah? Siapa yang taat ke Allah dan Rasulnya, maka Allah kasih nikmatnya, dikumpulkannya ke nabinya, dikumpulkannya ke orang jujur, dikumpulkan ke orang-orang syahid, dikumpulkan ke orang-orang saleh. Kita hari ke di dunia, Pak Bu, tidak pernah nengok nabi, tapi ada janji Allah kita kelak dikumpulkan di surga ke nabi. Maka itu hakikat pertemuan ketiga. Tidak bertemu di dunia, tapi ditemukan kelak di surga kita kayak Nabi, insya Allah. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, siapa yang contoh aku, berarti dia cinta ke aku. Siapa cinta ke aku, Nabi jamin masuk surganya bersama aku, kata Nabi. Maka itu hakikat pertemuan ketiga. Yang keempat, Pak Bu, hakikat pertemuan yang keempat, bertemu di dunia, dipastikan Allah bertemu pula kelak di surga. Dalilnya At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa kata Allah? Mereka orang-orang yang beriman, diikuti ke anak beranaknya beriman. Apa janji Allah? Kami kumpulkan lagi lengkap dengan seluruh keturunannya. Iko jadi dalil, Pak Bu, bahwa kita hari ko yang beriman, kita jaga iman ko sampai mati, kelak ditemukan lagi ke Allah di surga. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka suami, kata Allah, mereka istri pasangannya, kata Allah, sama-sama kelak di surga di bawah pohon saling berhadapan laki bini. Iko jadi dalil bertemu di dunia, kita kelak ditemukan lagi ke Allah di surga. Ibu nak ketemu lagi kayak bapak di surga? Bapak masih ndak ketemu kayak ibu di surga? Tidak ada yang jawab, Bapak. Ibu ndak ketemu kayak bapak di surga? Bapak masih ndak ketemu kayak ibu di surga? Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngapa kami sampaikan iko? Agar kita yakin, seyakin-yakinnya, kematian bagi orang beriman bukan berpisah. Almarhumah bukan berpisah dari suami. Mak kita bukan berpisah dari anak-anak. Kenapa? Ada kok janji Allah bahwa kita kelak dikumpulkan. Tapi Allah kasih syaratnya, sebuah syarat. Apa kata Allah? Biimanin. Hadapi kau hidup keiman, hadapi kau ujian keiman. Allah janji kita pasti dikumpulkan lagi. Allah tidak akan pernah mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin ingkar ke janjinya. Maka itu berarti Bapak Ibu ngampau kami sampaikan menjadi penguat untuk keluarga besar, bahwa kematian bukan berpisah. Kematian itu ibarat syarat awal bertemu selamanya. Karena dunia itu Pak bukan tempat kita tinggal kalau kita perhatikan. Justru dunia itu tempat kita meninggal. Di mana tempat tinggal kita? Di surga. Syarat ke surga, jangan lagi tinggal di dunia. Maka almarhumah berangkai duluannya. Kita juga pasti berangkai. Tujuannya sama. Karena tujuannya sama, maka insya Allah sama-sama kelak ketemu. Ibarat kita pulang mudik lebaran tuh Pak. Ketika mudik lebaran, almarhumah kau berangkai duluan ke dusun. Kita masih ada kerjaan di kota kok. Tapi kelak pas 1 Syawal berangkai kita, tujuannya sama ke dusun yang sama. Kira-kira ketemu tak di dusun tadi Pak? Ketemu insya Allah. Samalah tadi iman tadi Pak.
maka dipastikan oleh Allah mereka yang beriman Allah kumpulkan lagi. Maka berarti kematian almarhumah bukan perpisahan. Justru kematian iko Pak jadi syarat awal untuk kita bertemu hidup selama-lamanya. Maka iko Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kepada keluarga besar tugas ini apa Pak Bu? Memang berat. Berpisah dari orang yang kita cinta itu beratnya luar biasa. Kalau kita perhatikan memang Pak, nikmat itu terasa bukan waktunya ada. Justru nikmat itu terasa kebilo, waktunya lagi tidak ada lagi. Betul lah Pak Bu? Nikmat itu terasa bukannya ada, waktunya tidak ada. Baru di situ terasa betapa mahalnya nikmat. Kecek Nabi apa? Nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihah wal farag. Ada dua nikmat kecek Nabi yang sering dilupakan manusia banyak kok. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat itu bukan terasa waktu sehat. Justru ketika tidak sehat, lagi sakit baru terasa. Alangkah lemak jadi sehat kemarin. Waktu sehat gagahnya merokok Pak. Ketika sakit, ya Allah ngapo kemarin merokok. Ambo janji ambo tidak lagi merokok, keceknya. Berhentinya merokok, paginya merobek. Sehatnya Pak. Yang dicarinya lagi apa yang pertama? Mana topas kemarin keceknya. Jadi nikmat itu terasa kapan? Waktu tidak ada. Sama lah Pak Bu, nikmat punya mak terasa kadang bukan lagi mak masih ada, lagi lah ninggal itu baru terasa. Kadang kita Pak Bu, anak kok ketika lah nikah kadang lupa kayak mak. Jangankan nak datang ke rumah mak, nelpon mak aja jarang. Waktu banyak piti yang kita ingat bini, piti habis yang kita ingat mak. Kalau jalan-jalan yang kita ajak bini, balik jalan piti habis minta lagi ke emak. Kadang nikmat itu kita tidak sadar punya emak itu waktu hidup. Justru ketika meninggal baru kita di situ sadar betapa mahal nikmat itu waktu ada. Nikmat punya suami jarang ketika suami masih hidup baru terasa. Kapan nikmat suami itu? Ketikanya tidak ada, lah meninggal. Waktu suami masih hidup tiap hari kita omeli laki. Iya kan Pak? Tiap hari dia omel laki. Giliran mati laki, nangis dia sejadi-jadinya. Padahal laki tadi mati gara-gara kena omel tadi. Itu yang kadang tidak cocok tuh Pak. Maka kau Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mumpung ada nikmat tuh jangan sio-siokan nikmat. Jadi ketika masih ada laki, berhentilah ngomeli laki. Sepakat dah Pak? Ibu sepakat dah itu Bu? Sebelumnya mati laki kok. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, berat memang berpisah dari orang kita cintai. Tapi cak mano yang berat itu biar jadi ringan. Ikut rumus pertama diajarkan oleh Allah, banyakkan akui di hadapan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat Pak berpisah dari orang kita cinta. Tapi zaman yang mereka biasa jadi ringan, Allah sebut caranya, wa basyiris sabirin, kata Allah. Kasih kabar gembira ke orang sabar. Maksud kabar gembira, Allah pastikan surga ke orang sabar. Siapa orang sabar? Allah sebut cirinya. Dan ini Allah ajarkan, alladzina iza asabatum musibah. Ketika Allah kasih kayaknya musibah, ditimpakan kayaknya musibah, qalu, nyo langsung ngatakan, nyo akui, innalillah, ya Allah iko punyamu. Innalillah, sesungguhnya kami punyamu. Maka tugas kita Pak Bu, berat memang berpisah kok, tapi wajib kita akui di hadapan Allah, sebut innalillah. Innalillah, ya Allah itu memang punyamu. Maka istri kita bukan punya suaminya, punya siapanya, punya Allah. Mak kita bukan punya anak-anaknya, punya Allahnya. Karena memanglah Allah umumkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, punya Allah galo di langit kok, punya Allah galo di bumi kok. Dan nyo punya kita hari kok di dunia Pak. Mana ada punya kita? Allah tampakkan tuh dari lahir Pak. Allah tampakkan biar kita bisa mikir. Dari lahir kita dibuat Allah telanjang bule. Nak sekayu apa mak kita? Kami cok ngeceknya dibuat kan telanjang bule.
Entah apa hubungan telanjang kayak bule, mangko disebut bule tu Pak. Padahal kalau kita tengok tidak bule bentuknya tu. Tapi kita sebutnya telanjang bule. Jadi Allah nak tunjukkan kita lahir kau telanjang bule, tidak bawa apa-apa. Jangan sombong kau. Sampai mati tengok mana yang kita bawa Pak. Dah dong. Justru yang kita simpan tak pacak kita bawa. Piti yang ibu simpan di bawah batu giling mati bu. Dibawa tak piti tadi kita kau mati? Tidak. Justru kawin lagi laki kita kayak piti simpanan tadi. Yang mana yang kita bawa? Justru bukan yang kita simpan. Itu yang kita wakafkan. Yang kita sedekahkan. Yang kita infakkan. Itu rupa yang jadi kawan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah ajarkan kita. Jangan pernah merasa memiliki. Merasalah dititipi. Ngapa ada orang marah ketika musibah datang? Karena merasa memiliki. Lupa kita ke segala dititipi. Segala ke titipan Pak. Namun titipan pasti akan diambil sang penitip. Suko tidak suko, siap tidak siap, pasti diambil. Kalau diambil tidak pantas kita berang, lah dititip. Ibarat ke Pak Bu, kami nitip motor kayak Bapak Ibu. Pak, nitip motor ya. Kelak sebulan lagi kami ambil motor kok. Sebulan kemudian kami datang ambil motor tuh. Boleh tak Bapak berang kayak kami? Jawablah Pak. Pantas tak Bapak berang kayak kami? Ibu pantas tak berang? Kan dititipi. Maka orang yang merasa innalillah, nyo sadar iko memang bukan punya ambo ya Allah. Iko punyamu ya Allah. Iko segala titipan. Maka anak titipan, laki titipan, bini titipan, segala harta titipan, jabatan titipan. Namanya titipan pasti diambil. Kalau diambil jangan berang. Maka tugas kita jangan sio-siokan titipan. Karena nikmat itu akan terasa ketika diambil ke penitip. Nikmat jadi pegawai, bukan pas pegawai, pas pensiun baru terasa. Coba mau jadi kemarin pegawai rajin. Maka habis pensiun masih pakai baju pegawai. Ke kebun tapi Bapak. Segala nikmat tu terasa no? Ketika tidak ada. Maka tetapi Pak Bu diajarkan oleh Allah, akui dulu innalillah, iko punyamu ya Allah. Dampaknya gampang sabar tu Pak Bu berek. Ngece innalillah tu berek kalau musibah kayak kita. Yang gampang ngece innalillah kalau musibah bukan kayak kita. Ketika yang meninggal bukan orang kita cintai, gampang ngece innalillah tu Pak. Tapi kalau orang yang meninggal tu orang kita cintai, entah ke istri, entah ke suami, entah ke anak, siapapun dia berek untuk ngece innalillah. Maka pantas siapa orang sabar, Allah sebut ketika dia akui iko innalillah. Nyo akui ya Allah, iko memang bukan punya aku, iko punyamu. Yang kedua Pak Bu, musibah kau berek cak mana biar jadi ringan. Ada janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berek memang iko ujian, tapi ada janji Allah. Tidakkan Allah kasih kita ujian beban kecuali pasti kita sanggup. Kenapa kita hari kau diuji? Ngapa tidak orang diuji? Karena Allah Maha tahu keluarga besar pasti sanggup. Kalau kita tidak sanggup, tidak mungkin Allah kasih ujian. Karena Allah dah kasih tahu kayak kita, tidak akan dikasih kita ujian kecuali pasti kita sanggup. Hari kau kita diuji dengan kematian orang yang kita cintai. Maka ada jaminan dalam hadis qudsi itu Pak Bu. Mali abdil indi jazaun idza qabattu safiya min ahli dunya summa tasaba ilal jannah. Apa kata Nabi? Tidak ada balasan buat hambaku yang beriman. Itu hadis qudsi Allah berfirman disampaikan kayak Nabi. Tidak ada balasan buat hambaku yang beriman, kata Allah. Ketika orang yang cintai ku ambil. Siapa orang kita cintai? Ya istri, ya suami, ya anak, ya orang tua kita. Diambil, kata Allah. Dimatikan oleh Allah. Summah tasabah. Tapi kita tetap sabar dengan kematian orang kita cintai. Ilal jannah. Kita dipastikan dapat jaminan Allah surga. Ya Allah, bayangkan tuh Pak. Maka ketika orang yang kita cintai mati, diambil dan kita sabar, Allah jamin kita pasti surga balasannya. Cuman masalahnya tadi sabar tuh berek. Berek tak Pak?
Oh, saking bereknya tidak ada yang jawab. Berek dah bu? Berek. Maka itulah yakinlah rumusnya biar ringan kau musibah. Ada janji Allah. Tidak mungkin Allah kasih kau ujian kecuali kita sanggup. Ngapa yang lain tidak dikasih ujian? Karena yang lain belum sanggup. Ngapa yang lain bininya tidak tinggal? Karena yang lain belum sanggup. Ngapa kita yang dikasih? Karena Allah Maha tahu kita sanggup. Maka rumus yang ketiga, baik sangko terus ke Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk hari itu, tapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Dan sebaliknya boleh jadi apa yang elok nurut kita, dan tapi nurut Allah itu tidak elok untuk kita. Maka Bapak Ibu yakinlah apapun takdir hari itu yang Allah kasih, pasti yang terbaik dari Allah untuk almarhumah, untuk keluarga besar, dan untuk kita segala. Tidak pernah ada takdir Allah yang salah, Pak. Yang salah kita yang menilai takdir. Allah lah maha sempurna. Allah maha sempurna. Sampai Allah menetapkan takdirnya tidak pernah salah. Yang salah kita aja yang menilai takdir. Maka kalau Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka rumus sabar selanjutnya biar musibah yang mereka jadi ringan. Apa tuh Pak Bu? Baik sangko ke Allah. Karena Allah itu ana inda zonna abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu Pak Bu sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah kau kejam, Allah tidak adil, Allah kau pilih kasih, ya Allah sesuai prasangka kita. Tapi ketika kita berprasangka Allah maha baik, Allah sayang ke almarhumah, Allah sayang ke anak-anak ambo, Allah sayang ke ambo, Allah sayang ke ambo, maka dikasih ke ujian, maka Allah sesuai prasangka hambanya. Maka tugas kita apa Pak Bu? Yakinlah itu yang terbaik dari Allah untuk kita, maka wajib baik sangko. Ibarat Pak Bu, buruk sangko ke manusia aja berdosa kita, apalagi buruk sangko ke Allah. Karena takdir tadi pasti benar, yang salah kitanya. Keluar dari rumah Pak Bu, pakai kacamata hitam, hari tengah hari lege. Penengokan kita ngapa mendung hari kodak, pada hari tengah hari. Yang salah bukan mataharinya, yang salah apanya Pak Bu? Kacamatanya. Ngaponya keluar pakai kacamata hitam, ya mendung gak lo penengokannya. Itulah kalau kita lah buruk sangko ke Allah, maka segalanya akan jadi gelap, lah buruk, lah salah galo. Maka tugas kita buka kacamatanya. Apa maksudnya? Baik sangko ke Allah, yakin ada yang terbaik nah Allah kasih untuk kita. 3 rumus hidup kau Pak Bu, segala kita pasti dapat, bukan keluarga besar aja, segala kita dapat. Apa itu guys? Disebut dalam hadis qudsi itu Pak Bu. 1, rumus hidup pertama, segala kita diberi ujian, rumusnya sabari. Yang kedua, segala kita diberi nikmat, rumusnya syukuri. Yang ketiga, segala kita diberi takdir oleh Allah, kadang tidak yang kita sukai, rumusnya terima dengan ikhlas hati. Maka Bapak Ibu, 3 rumus itu segala dapat. Segala kita dapat ujian, rumusnya sabari. Segala kita dapat nikmat, rumusnya syukuri. Segala kita dapat takdir, rumusnya terima dengan ikhlas hati. 3 kok pasti dapat kita. Diuji, bukan keluarga besar, segala kita diuji. Malah kita cek diri kita masing-masing. Hari kok mungkin kita dia diuji ke kematian bini, tapi mungkin kita diuji tadi, tidak penyakit kita, diuji anak, diuji tetangga, diuji mertua, diuji kehidupan kita, diuji ekonomi, diuji tempat kerja, atau diuji kayak bini, lah buruk hitam cerewet bertingkah pula bininya. Diuji kita Pak. Rumus ujian sabari. Karena sabar tidak sabar, musibah juga tetap terjadi. Yang kedua, segala kita dapat nikmat, rumusnya syukuri. Maka orang menderita itu bukan yang tidak dapat nikmat. Orang menderita itu siapa? Yang tidak pandai bersyukur ke nikmat.
Maka tadi hadis kursinya, man lam yaskur ala na'mai, wa lam yasbir ala balai, wa lam yardu ala qadai. Siapa yang tidak bersyukur ke nikmatku, tidak terima ke musibahku, dan tidak terima ke takdirku, falyaltamis rabba siwaya. Carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Berang Allah ke kita. Ketika kita tidak terima apa yang Allah berikan ke kita, takdir kok. Dan yang ketiga, segala kita diberi takdir oleh Allah. Rumusnya, terima takdir itu walaupun tidak cocok ke hati kita. Kenapa? Tidak ada takdir Allah yang salah tadi Pak. Ada kisah Pak. Dari kisah kita dapat pelajaran. Kisah kocok kami sampaikan. Biar kita jangan buruk sangka ya Allah. Setiap apapun takdir yang ada kayak kita. Walaupun mungkin berat untuk kita terima. Ada curhat ceritanya Pak. Curhat. Seorang laki-laki lah tua tapi masih bujang. Bujang tua. Datang ceritanya curhat ke kami ke Pak. Apa curhatannya? Belum dapat bini. Ikolah lama kisahnya Pak. Makanya minta amalan cak mana lah dak Pak. Biar bisa kami kau dapat jodoh. Adiknya lah kawin segala. Orang tuanya kau lah maksa kawin. Karena rasa-rasa nak mati bak kau kecek orang tuanya. Seangkatannya lah kawin bahkan beranak. Nya setiap ada pasangan gagal. Setiap ada pemetenya gagal. Undangan dah tercetak Pak Ustaz. Tapi pasangannya belum ada. Sampai segitunya. Tio nak nikah. Tio lah nak nentukan hari. Batal. Putus. Ngapa lagi? Kami sarankan rukyah. Tapi sebetulnya kami kecek amalkan 3. Kok kisah yang terjadi kayak kami biar kita jangan buruk sangka ke Allah Pak. Apa yang kami kecek? 1 kecek kami. Solat hajat 40 hari. Solat hajat tiap malam terbangun solat hajat niatnya ya Allah aku minta hajat kepadamu. Dekatkan jodohku yang jauh ya Allah. Mudahkan yang susah ya Allah jodohku. Itu solat hajat. 40 hari jangan putus kecek kami. Yang kedua, sedekah tiap hari. Berapa sanggup hari itu? Niatkan sengaja aku sedekah mengharap ridhomu ya Allah. Kalau ada pahalanya Allah, ya Allah dekatkan jodohku yang jauh. Ya Allah mudahkan jodohku yang susah. Yang ketiga kecek kami apa Pak Bu? Berdoa setiap waktu mustajab selama 40 hari. Ketika hujan turun, antara azan dan qomat, ketika kita habis sholat wajib, ketika dalam posisi sujud dalam sholat, banyakkan doa. Kau minta sebuah doa kau diulang-ulang. Ya Allah mudahkan jodohku ya Allah. Datangkan dia ya Allah. Amalkan kecek kami 40 hari. Aiko 3 rumus kami kecek. Kecek kami amalkan kelak. Kalau sampai 40 hari, kita tengok cak mana hasilnya. Diamalkannya nih rupanya Pak. Tapi yang terjadi, belum 40 hari kami kena marah kayak. Dimarahnya, ngota Ustaz. Lah ngapa? Saya kau lah amalkan galau. Saya lah sedekah. Saya lah salat hajat. Saya lah berdoa. Percuma salat saya. Lah ngapa? Saya belum juga dapat jodoh. Malah hari kau saya digigit anjing. Kok kisahnya Pak? Di mana kini guys? Kami di rumah sakit. Pergilah kami nenangkannya. Jadi ngapa cerita? Tidak tahulah di komplek perumahan kami. Tidak pernah tertengok anjing. Pas lagi nak berangkat kerja. Tiba-tiba di situ ada anjing gigit kami. Maka dibawa langsung ke rumah sakit. Kecek dokter harus jalani suntik rabies. Apa yang terjadi Pak Bu? Karena di rumah sakit kau dilayani lah kayak suster. Suster kau singkat cerita lagi cari jodoh. Maka kecek pepatah Jawa tu. Witing tresno jalare seko kulino. Cinta itu datang karena terbiasa. Gayung bersambut Pak. Suster tadi jatuh hati kayak perawat, kayak pasien kok yang gigit anjing. Akhirnya Pak sampai kini nikah, sampai kinilah 2 anaknya. Ya Allah. Sampai kini alhamdulillah. Awalnya marah nyesal. Ya Allah, ambolah sedekah, ambolah sholat hajat. Percuma segala dengan ambo. Marah-marah ke Allah. Ternyata apa Pak Bu? Allah temukan jodohnya lewat seekor anjing. Awalnya marah ke anjing tadi. Tapi itulah cara Allah mempertemukan ke jodoh terbaiknya. Suster. Jadi kalau sakit cukup ada bini yang merawatnya. Apa hikmah kayak kita? Siapa yang belum dapat jodoh carilah anjing. Itu hikmahnya. Jangan buruk sangka ke anjing.
Kenapa? Bisa jadi itu yang terbaik nak Allah tunjukkan kayak kita. Segala kita Pak Bu, kadang kita tu terlalu cepat memponis takdir yang Allah kasih kayak kita. Kita lupa iko yang ngasih Allah ke takdir. Maka masuk dalam rukun iman yang keenam, mengimani takdir Allah tu Pak Bu. Maka bentuk cara kita mengimani takdir apa kecek Nabi? Fala takullau, jangan pernah ngecek jikalau. Andai kata, umpama, seandainya, lu mana, tua pau, anak limau, bangau galau. Coba kemarin tak usah ke Tiara Sela, coba langsung ke M. Yunus, coba langsung dirujuk ke Jakarta, coba berandai-andai dengan takdir hukumnya haram. Kenapa Pak Bu? Kecek Nabi tuftahu amalus syayatin, menjadi pembuka diri kita kayak setan. Berarti kita tidak mengimani takdir Allah. Maka orang beriman yakin mati tidak datang kebetulan. Orang beriman yakin mati tidak datang karena sakit. Orang beriman yakin mati bukan karena tua. Tapi kenapa orang untuk mati? Karena Allah kasih tahu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Tidak ada yang bernyawa mati kecuali atas izin Allah sampai kitab ajalnya. Ikulah berlaku ke almarhumah. Allah yang hidupkannya, Allah juga yang berhak nak mematikannya. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang hidupkan, Allah pantas juga nak matikannya. Almarhumah meninggal bukan karena sakit, karena ditunjukkan banyak kayak kita Pak. Banyak orang hari kau sakit tak mati-mati. Disumpahi mati tak mati. Lah didoakan mati dah mati. Ada tak tu Pak Bu? Ada kasusnya kayak kami. Tak usah kami ceritakan. Kalau tersinggung orang. Jadi Bapak Ibu, ada orang sakit sampai kini tak mati. Ada orang kini sehat mati. Kenapa? Allah nak tampakkan bahawa kematian bukan karena sakit. Kam min sahihin mata li ghairillah. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Betapa banyak orang sakit tak mati-mati. Disumpahi mati tak mati. Maka bagi orang beriman yakinlah kita almarhumah meninggal kok bukan karena sakit, karena Allah atas izin Allah yang meninggal. Dan sampai kitab ajalnya, dan itulah takdir. Maka mengimani takdir haram berandai-andai. Cubolah dak haram. Cuba tidak usah naik motor, mungkin tak tumburan, mungkin tak mati. Cuba tidak usah nyepai ke pantai, mungkin tak berenangnya, mungkin tak mati, tak tenggelam. Berandai-andai dengan takdir hukumnya haram. Maka itulah balikkan takdir. Balikkan ke musibah ke yang ngasih musibah. Jangan pernah nengok musibahnya, tapi tengok siapa yang ngasih musibah. Kami cok ilustrasikannya Pak Bu persis. Seperti kita masuk ke kamar. Kok ilustrasi Pak Bu? Masuk kamar yang gelap, kita tidak tahu di kamar gelap itu ada orang rupanya. Baru masuk kamar yang gelap, ditinju kita bertubi-tubi. Jalabuk. Tidak ada salah ditinju. Kira-kira Bapak Ibu berang tak Bapak Ibu ditinju? Berang kita Pak. Bahkan bukan hanya nak berang, nak balik kita. Tidak ada salah ditinju. Tapi sebelum kita nak balik, kita hidupkan dulu lampu. Ternyata yang ninju kita barusan mertua kita Pak. Jadi tak nak balik kayak mertua Pak Bu. Sepakat tak ada yang berani kayak mertua. Karena tadi kita yang salah masuk kamar mertua kita masuk ikut Pak. Ketika dia mati lampu kita ditinju, marah kita bahkan nak balas. Kenapa? Karena kita hanya fokus ke tinjuan. Tapi ketika kita hidupkan lampu, kita tengok siapa yang ninju. Kita lupakan tinjuannya, kita nengok cuman kepada yang siapa yang ninju pelakunya. Itulah musibah tu. Kalau kita nengok musibahnya, berang kita ke Allah. Sebanyak itu orang suka merindung. Apa ambo yang diuji Allah? Ngapa tidak tetangga sebelah? Ngapa tidak tetangga depan? Ngapa tidak tetangga belakang? Berang kita ke Allah kalau kita nengok musibah. Maka jangan nengok musibahnya, tapi tengok siapa yang ngasih musibah. Maka kau Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang ngasih musibah itu Allah. Tidak mungkin Allah kasih kezaliman untuk kita. Innallaha la yazlimuna syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Apa kata Allah? Allah tidak mungkin berbuat zalim ke hambanya. Hambanya aja yang berbuat zalim ke Allah. Maka kau Bapak yang dimuliakan Allah, iko rumus kiat-kiat biar kita yakin bahwa apapun musibah hari kau berek, kalau kita jalani iko rumus insyaallah yang berek jadi ringan. Yo Pak Bu. Terakhir selesai untuk
kami dan keluarga besar. Terakhir untuk kita Bapak, khususnya kita yang masih hidup. Masih hidup Pak? Tidak banyak lagi nampaknya. Untuk kita yang masih hidup Pak Bu, malam hari itu malah kita bandingkan diri kita ke almarhumah. Almarhumah tidak bisa lagi beramal. Almarhumah hanya tinggal menikmati amal. Kita masih hidup, berarti masih diberi kesempatan untuk beramal. Maka kalau hari kau masih dikasih kesempatan beramal, jangan sia-siakan kesempatan itu Pak. Beramallah mumpung masih dikasih kesempatan. Oh banyak dosa kita, tobatlah. Kalau hari kau masih hidup, berarti kesempatan. Seolah-olah Allah nak ngasih tahu, kau kuhidupkan karena ku tahu dosa kau banyak, amal kau dikit. Itulah gitu. Dosa kita banyak, amal dikit. Sholat sebentar, berdoanya lama. Itu kita. Kendak banyak, tapi perintah Allah tidak kita kerjakan. Masih hidup kita, berarti masih dikasih kesempatan. Dosa banyak malah tobat Pak. Kalau kemarin masih hobi buat maksiat, mumpung hidup malah tobat. Kalau kemarin masih berani meninggalkan sholat, mumpung hidup malah tobat, malah kita sholat. Cak mana sholat yang kita tinggalkan kemarin? Kodo ganti sholat tuh. Lah berapa tahun kita tinggalkan sholat selama balik, maka wajib tobatnya apa? Ganti sholat itu dengan cara dikodo. Cak mana cara kodonya? Setiap habis sholat, sholat sekali lagi. Itu menurut siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sepakat imam mazhab yang 4. Sholat yang sengaja ditinggalkan sejak kita balik, maka wajib bukti tobatnya kita ganti sholat itu. Tapi kece Imam Ibnu Taimiyah tidak ada wajib kodo. Yang ada apa? Cukup tobat, banyakkan sholat sunnah. Itu kece Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, maka tadi wajib dikodo sholat yang sengaja kita tinggalkan. Lah banyak sholat yang sengaja kita tinggalkan. Maka bukti tobatnya ganti sholat tu ke tobat. Cukup sholatnya. Tapi apa? Banyakkan sholat sunnah, tidak usah dikodo. Kece Imam Ibnu Taimiyah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Banyak yang golput nampaknya di Sukamarindu Kokayu. Golput itu haram Pak. Ada fatwa MUI golput itu haram. Maka kalau Bapak Ibu masih hidup, berarti masih dikasih kesempatan tobat. Segala kita tadi pasti berdosa, kini masih hidup, malah kita tobat dari dosa. Yang kedua, kalau hari kita masih hidup Pak Bu, itu tanda Allah ngasih kesempatan untuk beramal. Karena amal kita kok masih dikit. Maka mumpung hidup malah beramal. Beramallah mumpung masih diberi hidup oleh Allah. Amal, yang punya harta beramal ke hartanya. Yang punya ilmu beramal ke ilmunya. Yang punya tenaga beramal ke tenaganya. Yang punya apapun beramallah mumpung masih dikasih kesempatan. Karena yang meninggal tidak bisa lagi beramal, hanya tinggal menikmati amal. Kita yang hidup hari itulah yang masih bisa beramal. Maka pesan Nabi, badiru bil a'mal, segeralah beramal mumpung masih hidup. Beramal tuh Pak Bu, rumusnya 3. 1, mulailah dari kini, jangan nunggu besok. Betapa banyak orang nunggu besok. Besok aja nak ke masjid, rupanya besoknya mati. Tapi tetap juga ke masjid besoknya. Yang kedua, rumus beramal itu apa? Mulailah dari yang terkecil, rumus beramal. Jangan mimpi bisa beramal besar kalau amal kecil masih kita sia-siakan. Dan yang ketiga, rumus beramal itu Pak Bu apa? Mulailah dari diri sendiri, ibda binafsik. Mulailah dari diri kau sendiri, kecek Nabi. Maka rumus beramal, jangan nunggu orang, mulailah dari kita. Berbuat baik mulailah dari kita. Jangan berharap orang baik kayak kita kalau kita belum baik kayak orang. Kadang kita nuntut orang baik kayak kita. Kita lupa sampai hari kok kita juga belum baik kayak orang. Orang tadi nunggu kita nunggu orang. Akhirnya bertunggu-tungguan, tidak ada yang berbuat baik. Maka kalau Bapak yang dimuliakan Allah, mumpung hidup beramallah 3 rumusnya. Mulailah dari kini, mulailah dari yang terkecil, mulailah dari diri kita sendiri. Amalkan iko Pak Bu, insya Allah kebaikan insya Allah datang kayak kita. Ingat, in ahsantum li anfusikum kata Allah. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu balik untuk diri kita sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penguat untuk kami, keluarga besar, dan pengingat untuk kita. Mudah-mudahan
bahwa jadi pelajaran, cukuplah kata Nabi, kematian jadi nasihat. Ingat, bukan kematian yang kita takutkan, tapi sesungguhnya apa? Bekal mati itu yang kita takutkan. Jangan sampai mati belum bawa bekal, sementara masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhumah ibu kami Hajah Minarni S.E. binti Syukur Anas. Semoga Allah wafatkan beliau dalam husnul khotimah. Allah ampuni khilaf dosanya, Allah lipat gandakan seluruh pahala kebaikannya, dan Allah lapangkan dan terangkan alam barzahnya, dan Allah rahmati seluruh keluarga besar atas musibah ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin as-salihah wa lirida'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا يا الله واغفر حجة منرني بنت شكر أنس يا الله. اللهم اغفر لها warfa' darajataha fil 'iliyyin ya Allah. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha ma'asy syahidin ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها يا الله دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وقيها عذاب القبر يا الله وقيها عذاب القبر يا الله وقيها عذاب القبر وعذاب جهنم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغاب عنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عندنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل عجبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا لهذه المصيبة اللهم اجرنا لهذه المصيبة واخلف لنا خيرا منها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم يا الله كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا أجرته ولا مصيبة إلا
أجرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم علينا يا الله وثبت حاجة من أرني بنت الشكر أنس بحسن الخاتمة ولا تختم علينا وعليها بسوء الخاتمة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم فتقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampunannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث